Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini di luar tema, nggih. Tatkala kula ngamalaken ajaran Sirul Asror, kenapa kok muncul tiba-tiba itu rasa ngantuk? Jadi tenang kemudian ngantuk gitu, Gus. Saya pernah membaca artikel kajian Islam itu bahwa orang tidur itu setengah dari makrifat. Itu pertanyaan yang pertama, apakah benar bahwa tidur itu setengah dari makrifat? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan nurut hakikat cedak tanpa senggolan atau tanpa gonggang? Pun itu mawon sing saged kula sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah baik yang rawuh di majelis taklim ataupun yang di luar sana, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu inayah, hidayah, sehingga kita bisa dikumpulkan dalam satu majelis taklim muta'alim yang pada malam hari ini kami akan membahas perbedaan antara yang bejo ini gunawa beruntung dan yang merugi. Miturut surat As-Samsi ayat 8, 9, 10. Memang setiap diri manusia itu mengalami satu kerugian. Awalnya beruntung, terus kerugian, beruntung. Beruntung napa beruntung, Pak? Beruntung nggih. Beruntung nek beruntung niku pedhot kabeh nggih. Beruntung. Maksud dalam pengertian beruntung ini jenengan di posisi keadaan rohaniyah itu iman belum citra, iman Anda belum cidra, iman Anda tatkala cidra itu langsung jenengan membenahi iman. Iman yang cidra yang dimaksud di sini adalah iman selain daripada bahasa Islam lewat Al-Quran, iman yang selain Allah. Secara umum iman yang selain terhadap Tuhan. Contoh iki. Omahku kok yo ora payu-payu. Tak saratno ngiwonengen kok yo ora payu. Sebab ning kono akeh gendruwo. Misalkan hati punya iman, olehnya tidak laku-laku rumah dikarenakan ada bongso halus
banyak genderuwonya, banyak wiwi gombelnya, banyak napa? Wis pokoknya bangsa-bangsa yang jahat. Mengapa kita kok ya punya iman seperti itu? Asalnya karena kita dapat kabar dari seseorang, rumahmu gak payu-payu selama genderuwonya belum pindah. Harus ada ru'yah, harus ada pensucian. Wis berbagai macam ahli-ahlinya ngusir bangsa halus. Akhirnya disuruh beli minyak lah, mbuh minyak apel kuda, mbuh minyak nyong-nyong. Sebetulnya itu permainan aja lah, permainan. Minyak itu permainan. Harganya berapa, Pak? Jadi orang lain sing diparani mang, oh ada yang 800, ada yang 400. Wis gampangane minyak nyong-nyong ya. Akhirnya kita bukannya tidak percaya, pingin ruh beneran. Betul lah minyak nyong-nyong harganya 800. Akhirnya kita zaman saat niki, zaman sekarang pinter buka Google, minyak nyong-nyong, klik harganya cuma 200 lebih. Berarti permainan. Dan atau memang ada, Anda sendiri pernah dikelihati, percaya. Tapi bila mana jatuhnya iman ini, karena makhluk itu yang membuat tidak laku-laku, maka posisi iman kita bermasalah. Lah kita manusia prosesnya setelah akil balik memang begitu Bapak Ibu. Masih ada iman di dalam hati kita bahwasanya selain Allah itu bisa mendatangkan satu manfaat atau mudarat. Contoh apel, di depan ini ada apel. Ketika apel itu saya kupas dan saya makan, jelas muncul rasa yang tidak bohong. Kalau manis ya manis, kalau kecut ya kecut. Rasa itu tidak pernah bohong. Perut lapar, makanlah apel. Ini nafsu itu murui, apa ya murui? Ngajari, bisiki, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafsu mesti bisiki, membisikkan terhadap hati kita supaya beriman. Datangnya rasa manis atau kecut itu dari apel. Dari apel. Sehingga apel kita imani, munculnya rasa manis itu tadi dari makhluk. Kita imani bahwasanya apel itu bisa menghilangkan rasa lapar. Buktinya memang iya. Secara fisik loh Pak ya.
Secara fisik, secara syariat memang betul. Lah, oleh karena posisi ruhaniyah kita itu masih dalam keadaan rugi, maka kita tidak sadar dari sebuah firman Allah, innahu bikulli syai'im muhit, bahwasanya Allah bukan nama lo ya, bahwasanya hidup bukan sifat lo ya. Ini sing kula maksud. Laisa kamislihi syai'un, bahasa umum Tuhan. Kita nggak sadar kalau setiap sesuatu itu diliputi Allah. Nggak sadar. Akhirnya apapun yang terjadi, iman kita, hati kita jatuhnya pada makhluk. Inilah Bapak Ibu orang yang merugi. Ini orang yang merugi. Dikatakan orang yang merugi, kita masih di posisi rohaniah itu dipenuhi oleh iman-iman selain Allah. Hati kalau dipenuhi iman selain Allah, maka posisi rohaniah ini masih menggendong. Apa menggendong itu Pak? Masih terbebani dengan syirik khafi. Dan justru syirik khafi inilah nanti akan menjadi hijab penghalang ruhaniyah ini tidak bisa sampai pada Allah. Nggak bisa. Dan inilah yang dikatakan orang yang merugi. Apabila kita terus-menerus beriman terhadap selain Allah, miturut surat As-Samsi nanti ikut disebut orang yang tidak mau bersuci diri. Ini nanti orang yang merugi. Padahal satu sisi Allah memberikan solusi, memberikan satu pengajaran, petunjuk lewat dinut tauhid ini supaya kita itu bisa keluar dari beban syirik khafi tadi Pak. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Dinut tauhid itu adalah agama yang mendidik terhadap hati supaya keluar dari belenggunya hawa nafsu. Dengan begitu maka hati akan bisa mengesahkan pada Allah. Artinya tidak akan menyekutukan Allah terhadap yang lain. Artinya iman yang selain Allah nanti soyo suwe lama kelamaan akan sirna. Tetapi orang yang merugi tidak mau. Justru malah ditolak. Berkenaan dengan hal itu, maka Allah terangkan di dalam surat As-Samsi, surat yang ke-91 ayat 8, 9, 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah, maka Allah mengilhamkan
kepadanya satu jalan, jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Allah ilhamkan. Artinya, kalau kau ingin memilih jalan yang rugi, jalan kejahatan ini. Kalau kau ingin menjadi golongan yang beruntung, maka ketakwaan ini. Lah, kejahatan itu maksudnya, Pak, jahat pada Allah. Innama ya'murukum bisu'i wal faksha. Background, kok background sih? Apa tujuan nafsu? Ya, yang ada di dalam hati kita itu merintahkan hati supaya bisu wal faksha. Waqala aidan bil faksha wal mungkar. Laku jahat, keji pada Allah, keji pada Tuhan. Bentuk perbuatan keji alias zalim di sini adalah mencari Tuhan selain Tuhan, mencari Allah selain Allah. Kalau bahasa Islam, mencari Tuhan selain Allah. Apa tadi? Itu tadi iman, ada iman dalam hatiku. Kalau makhluk itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, padahal ada 12 ayat, kalau nggak salah 14 ayat. Itu menjelaskan tentang makhluk. Sesungguhnya makhluk itu tidak bisa mendatangkan manfaat atau bahaya atau mudarat, nggak bisa. Yang bisa mendatangkan bahaya dan mudarat adalah Tuhan itu atau Allah itu. Allah, bahasa orang Islam. Sang Esa itu yang bisa mendatangkan di segala aspek apapun. Di samping itu hadis Bukhari Muslim, Kanjeng Nabi dawuh, la haula wala quwata illa billah. Sudah jelas. Nah, untuk membuka rahasia ayat tadi dan hadis ini gak bisa jikalau kita itu tidak masuk dalam pendidikan dinut tauhid, ilmu kaweruh, ilmu tuwek. Disebut ilmu kaweruh, ilmu sing kanggo ngaweruhi sejatine Gusti Allah. Ilmu tuwek disebut ilmu tuwek sebab ilmu yang pertama turun itu adalah ilmu tauhid, ilmu sing ada kaitannya dengan Tuhan. Hanya ilmu sing berkaitan dengan makhluk iku ilmu nom, ilmu muda. Makanya ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Nek Mbah Buyut dulu iku ngomong bicaranya tidak ilmu tauhid, ilmu tuwek ger, ilmu sepuh, ilmu kaweruh, ngoten dulu, boten ilmu tauhid, boten. Sebab para romo-romo dulu itu bilangnya gitu, akhirnya ditirukan kepada penerusnya ilmu tuwek. Lah sak mangke sama antara ilmu tuwek, ilmu kaweruh dengan ilmu tauhid itu sama. Ilmu tauhid
Dinut Tauhid itu versi Al-Quran. Mau tidak mau harus masuk di dalam situ dan mempelajarinya. Baru nanti akan sadar bahwasanya semua apapun itu yang melimputi Allah. Jikalau tidak terlimputi Allah, maka mulghoh itu maksudnya muspro, ya wis glendang. Kados meja niki waul. Andai tidak ada yang mengangkat dari luar ke dalam musola, nggak bisa meja berangkat sendiri. Lah meja niku persis sejatine sifat kita sebagai makhluk. Nggak akan pernah bisa punya daya upaya untuk pindah tempat, kekuatan untuk memindahkan yang lain, nggak ada. Lah yang bisa memindahkan atau yang bisa pindah itu hanyalah Allah. Makanya sampai gak ojo percaya dari makalah yang mengatakan wistah manuto aku engkau tak syafaati, tak tolong. Ini menungsoni lo ya, ojo percaya. Jangan percaya kita hati lo, iman kita jangan percaya pada makhluk, jangan. Estu jangan. Wis tah manuto aku, engko awakmu gejokan sarungku, tutuk makhluk ya. Mohon maaf, saya cuman kasih kebenaran aja. Tidak ada makhluk itu bisa menolong makhluk lain, nggak bisa. Saya ngomong dari sisi kacamata asli nih loh ya, kacamata hakikat nggak ada. Bagaimana mungkin saya bisa menolong orang lain, lawang saya nolong diri saya sendiri tidak bisa. Utek tidak delenti ya, nggak bisa Pak. Apa ya mungkin meja iku bisa ngelih meja liya? Paham nggih maksudnya? Saya ngomong sejati nih. Yang punya penolong itu siapa sih? Yang punya syafaat itu siapa sih? Mungkin jenengan saged mirsani. Mungkin Anda bisa melihat di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 44. Wis mesisan pol-polan saya. Lawang saya prihatin umat itu diarahno iman pada yang lain. Az-Zumar 44. Gue nek salah kaplokono aku. Gak enak toh. Kul dawuh no Muhammad. Ini Rasulullah sendiri lagi. Ini Rasulullah sendiri. Saya tidak bertanggung jawab jikalau ada yang mengatakan sebaliknya. Kul katakan Muhammad. Lillahi ku tetap kedue Allah rupane yang dikatakan Rasulullah. Lillahi ku tetap kedue Allah opo asyafaatu pertolongan. Jami'an kelawan sekabehan. Muhammad katakanlah bahwasanya syafaat itu milik Allah mutlak. Mutlak.
Mutlak iku ngeten, Pak. Capung isok miber karena ditolong Allah. Meja bisa pindah karena ditolong Allah. Dapat syafaat Allah. Lah syafaati Allah diizinkan kepada mereka tadi, dia tadi, beliau tadi yang mengangkat meja. Bukan makhluk itu yang mempunyai hak mutlak bisa ngangkat meja yang ada kaitannya dengan kekuatan, walaupun secara syar'i mata dohir sing ngangkat si A. Paham nggih? Jikalau ada seseorang yang mengatakan aku bisa menolongmu, gombal, iku miturut kacamata hakikat makrifat lho ya, boten miturut kacamata syariat. Ini langsung Rasulullah sendiri yang bersabda, Pak, yang berkata dari firman Allah, bukan delondongi klason, bukan. Ngerti delondong ya? Napa? Ya blegeri klason ini. Bukan. Niki Quran masalahnya. Saya luruskan. Sebab di luar sana ada yang mengatakan Rasulullah Muhammad itu bisa memberikan syafaat terhadap iku benar kalau mandang dari syariat. Siapa sing ngangkat meja? Cak Gimin, Mang. Oh iya, masalahnya melihat dari sisi kacamata dohir, wujudnya Cak Gimin yang mengangkat meja. Coba di dalam diri Cak Gimin tatkala tidak ada Allah, Cak Gimin itu makhluk, apa bisa kuat Cak Gimin itu ngangkat sendiri? Tak bisa. Kita itu manusia sukanya itu melihat kacamata syariat saja. Sementara kacamata hakikat tidak diindahkan alias dilupakan. Inilah yang maksud jahat pada Allah. Udah pilih yang model seperti ini atau model takwa. Nah, takwa itu berarti jenengan melihat kacamata hakikat. Berarti iman jenengan tidak terhadap Cak Gimin, tidak terhadap Muhammad ibnu Abdillah, tapi iman hati sampai itu hanya pada Allah. Lesan syariat tetap ngomong Muhammad karena berhadapan sesama manusia Muhammad. Loh, kalau begitu tidak boleh beriman terhadap selain Allah. Bagaimana kedudukan di dalam Islam itu? Rukun iman itu jumlahnya 6. Kok gak 1? Allah aja kok 6? Bagaimana? Nah, ini nanti aku kupas karena ini adalah satu dasar tauhid bagi si pemula. Lanjenengan iki senior. Jadi pemula nanti aku bahas semuanya itu secara detail di sasi Ramadan. Nek secara simpel mawon gini, amantu billah, aku beriman pada Allah, wa malaikatihi, terhadap para malaikat, wa kutubihi wa rusuli, dan sampai akhir. Kita nggak boleh iman pada makhluk, nggak boleh. Nama itu termasuk makhluk. Nama masih jobo, nama itu makhluk. Allah nama itu masih makhluk. Maksudnya Tuhan
Di dalam diri nama itu, yang memiliki nama itulah yang bukan makhluk. Malaikat. Artinya Bapak Ibu secara simpel, lihatlah hidup. Gitu. Walaupun menyebut nama Allah, menyebut malaikat, kitab-kitabnya, utusan-utusannya para rasul, takdir sing apik lan sing ala, dan seterusnya, kita harus melihat sang yang berperan, itulah hidup yang harus kita imani. Itu caranya. Makanya kalau jadi umat Islam, jangan duduk di syariat saja, naik ke hakikat, naik, baru paham. Imanmu biar itu tidak nurul iman, biar jadi hakul iman. Maksudnya seperti itu. Lah, takwa di sini jalan takwa, Allah mengilhamkan juga jalan takwa. Anda pilih jalan takwa itu berarti hanya beriman pada Allah, ing mungguh wong Islam. Qad aflaha man zakka. Qad aflah, teman-teman, betul-betul bejo, beruntung sapa man wong zakaha kang gelem ngresiki iman selain Allah tadi, wong Islam. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mau bersuci diri dari iman selain Tuhan. Rasul itu Pak ya, utusan Allah seluruhnya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sing didakwahno iku mung kuwi. Secara hakikat iku menyerukan terhadap kita, bagi kita yang hatinya ada iman selain Allah, wajib ke Allah. Iman kita yang selain daripada Tuhan, yang disebut al-asnam, berhala, maka wajib untuk tinggalkan itu dan menghadap pada Tuhan semuanya. Gak ada Rasul itu yang memberikan seruan sembahan aku, pujaan aku Rasul, pujiin aku Rasul. Gak ada. Walaupun secara syariat dikatakan sebagai penyelamat umat, ya, minadz zulumati ilan nur, dari ajaran beliau itu yang membebaskan dari gelapnya hati menuju terangnya hati pada Allah. Nggak pernah Rasul itu dalam Al-Quran saayat atau setugel ayat lah wis. Kalau nggak mau saayat setugel, kalau nggak mau setugel seperapat, kalau nggak mau seperapat ya sahuruf wis. Nggak ada yang mengisyarohkan beliau itu untuk menyembah dirinya. Nggak ada. Mesti diarahkan terhadap Tuhan. Bila mana ada yang mengatakan bahwasanya wajib kita untuk memuja, memuji, menghormat terhadap menyembah, bahkan menyembah, nek bahasa menyembah itu terlalu kejeron, memuja, memuji terhadap utusan, saya nggak bertanggung jawab. Kalau boleh saya pendapat itu propaganda aja mereka supaya tidak mengalih penghambaan. Jenengan iki cek didoktrin supaya menghormat, menghambakan diri pada makhluk. Sudah kelihatan Pak, tidak ada tauhidnya, sudah kelihatan. Bahkan sampai awakmu nek gak ngabdi nang aku kualat awak.
Nek keluar dari ajaranku, kualat awakmu nang aku. Tak dungakno kamu ketabrak sepur. Sing gawe kualat, sing ngualati Gusti Allah, duduk makhluk. Ngoten lho niku. Berhubung jenengan sudah didoktrin seperti itu, terus gak ada keterangan tentang al-haq, tauhid, percaya mawon, akhirnya Anda ketakut, ragu-ragu keluar, mamang. Ya kau imannya pada makhluk. Ya, hilangkan itu. Intinya semua makhluk tidak punya apapun. Walaupun secara syariat seperti sakti mandraguna. Udah, jangan percaya. Percayalah hatimu hanya pada Tuhan. Nah ini Tuhan itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Tergantung jenengan nyikapi dari qad aflaha man zakkaha. Sungguh betul-betul beruntung bagi mereka yang bersuci dari iman selain Allah, iman selain Tuhan. Ya apel tadi lupa atau yang lain. Jikalau jenengan dikabari seseorang, rumahmu itu ada genderuwonya, kalau kau melihat Allahnya, tidak melihat orangnya, nggak masalah. Benar, berarti yang ngabari iku Gusti wis tak kei solusi supaya genderwone ilang, gitu. Wis ora usah akeh-akeh sing kok waca. Cukup ngadonga rahimi Gusti Allah kelawan ngucap bismillahirrahmanirrahim. Tapi hatimu harus bertajalli lho ya. Wis engko 2 wulan teko si pembeli. Lah penak ta? Wis gak pakai syarat-syaratan tuku minyak dan lain sebagainya. Lah iku contoh kaya ngoten. Cukup bersandarlah wa aslimu lahu, pasrah nang Allah. Pasrah. Artinya pasrah, apa yang kau lakukan jangan pernah kau akui kalau kau yang melakukan. Pandanglah semuanya itu Allah. Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau ketahui, tetapkanlah bahwasanya semua itu datangnya dari Allah. Baru cair Pak niki, gak gampang muring-muring. Wis satu itu golongan orang yang beruntung. Nomor 2, wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi bagi orang yang orang itu tetap berdomisili dalam apa? Dalam kesyirikan. Syirik khafi. Sing gak gelem bersuci gitu Pak maksudnya. Membiarkan ruhaniyahnya terbelenggu dalam belenggunya hawa nafsu. Nafsu membelenggu itu dengan syahwatu dunia Pak. Dengan iman-iman selain Allah, yaitu makhluk tadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tatkala ini kau biarkan, syirik itu nggak akan hilang Pak. Bahkan justru bertambah tebal. Syirik sing lawas masih ada. Kedatangan sing anyar-anyar. Yes, teko kabeh. Lu kalau tidak aku, kalau tidak kai, nah wis mulai teko. Tambah buk. Maka Allah katakan dalam satu ayat, besok orang ini itu masuk di tengah wengi
peteng dedet tengah wengi, dia itu ada di tengah laut, yang kelihatannya tangannya saja dia tenggelam. Laute wis peteng, waktune peteng, matanya buta. Itu namanya peteng dedet. Udah, melihat kanan kiri tidak akan pernah bisa, karena nggak ada cahaya sekecil apapun, nggak ada. Ini bahasa di dunia ini, Pak, golongan kita. Yang hati kita terbebani, terkepung dengan syirik khafi ini. Semakin hari tidak hilang, malah semakin datang, semakin tebal. Semakin tebal. Gelap. Akhirnya jenengan gampang muring-muring. Mudah amarah manakala menemukan sesuatu yang tidak cocok miturut nafsu Anda. Terus lagi jenengan ini akan juga merasa takut kehilangan manakala sesuatu yang kau harapkan itu sudah datang. Takut hilang. Jadi kehidupan kita itu seperti orang stroke gitu, Pak. Melaku ngejar-ngejar ini kan, Bu. Ya seperti itu. Jadi nggak bisa plek, nggak bisa. Kalau bahasa Quran itu perbedaan antara orang yang beruntung dan merugi. Yang beruntung itulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada rasa takut, khawatir, gelisah. Karena dia sibuk. Imannya itu hanya pada Allah. Atas segala hal apapun yang dihadapinya. Yang satunya lain lagi. Makhluk. Akhirnya ketakutan. Khawatir. Gelisah. Makanya di dalam Al-Quran terkait masalah jihad kecil ya. Perang secara dohir. Mengapa jumlahnya sedikit bisa mengalahkan jumlah besar? Karena apa? Hati, keimanan itu. Yang jumlah kecil, dia sudah komitmen keyakinan, walaupun aku mati akan mati syahid. Yang imannya pada selain Tuhan, wedi Pak, takut. Bagaimana nanti anakku, istriku masih muda, anakku masih kecil-kecil. Makanya kalah dengan yang kecil. Yang kecil itu pas, gampangan wong Jawa, nekat, kuat. Yang jumlah banyak, ragu-ragu. Mundur aja, akhirnya takut mati. Tapi yang kecil justru syahidlah yang dicari. Seperti itu. Bapak Ibu, siapa golongan di dalam ayat yang nomor 10 itu yang dikatakan orang yang merugi adalah orang yang mengotori hatinya. Mereka yang selalu dan selalu mendengarkan fatwa-fatwa, mohon maaf, dan percaya dengan fatwa itu yang mengarahkan imanmu pada selain Allah. Padahal surat Az-Zumar ini mentok Pak, saya ngomong. Bukan para wali, bukan para kiai, bukan para tokoh yang kita anggap punya karomah, langsung Muhammad Rasulullah ini yang berkata seperti ini. Bukan saya yang bisa mensyafaatimu, bukan saya yang punya syafaat, yang punya syafaat adalah Allah.
Malam hari ini kalau sudah ku tegaskan seperti ini kok yo masih kurang percaya, yo mborek. Aku nggak ngerti. Saking kempele atau si hati kalau begitu. Masih beriman selain daripada Tuhan. Berarti hati kita masih atos. Kalau nggak percaya deh ya. Kalau nggak percaya masih tetap menuduh selain Allah, selain Tuhan itu bisa memberikan pertolongan. Yes, aku nggak tahu. Yang jelas tugas saya meluruskan kebenaran itu di tengah-tengah umat imannya umat ini tergelincir oleh nafsunya sendiri. Jadi orang yang merugi adalah orang yang membiarkan dirinya tetap dalam kekotoran alias tidak mau bersuci di diri. Tentang iman loh Pak ya, tentang iman. Beda kalau konteksnya ayat ini kita mengambil dari kacamata syariah. Beda. Ya jasmani iki Pak. Dikatakan bersuci diri, biasanya kita nyolongan, nyurian, kita tinggalkan perbuatan itu. Biasanya kita sobone lokalisasi kita tinggalkan. Biasanya kita itu pemabuk, peminum kita tinggalkan. Bapak Ibu, jenengan iki nek dandani jobo, iku nanti mesti kembali lagi. Tapi nek sing sampai dandani yang kalau kita benahi itu jerone ruhaniyah tentang iman, nanti jasmani itu ngikut kedandan sendiri. Sebab sesungguhnya ruh itu laksana raja, jasad ini prajurit. Lah, berjalannya prajurit itu sesuai dengan perintahnya raja. Raja menyuruh prajurit ke utara, ya ke utara. Kalau raja ini dolim, mesti memerintahkan jasmani ini dolim. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Laruh kita itu manut ambek nafsu, berbuat jahat. Otomatis jasad sampai ini berbuat jahat pada Allah. Contoh, jenengan sholat lah, depan wis ngomong lillahi ta'ala nawaitu usolli fadl maghribi bla 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 bla, ditutup lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemana posisi hatimu? Jahat Allah, menghadap selain Allah. Padahal juga sudah dibaca surat Al-An'am 79, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sudah dibaca, tapi masih tetap hati ini tidak bertemu Allah. Ternyata bertemu selain. Ini jahat. Jahat jenengan. Kita itu jahat pada Allah. Otomatis jasmani ikut jahat Pak. Ikut jahat. Orang lain mengatakan jasmani sampai taat lah gitu toh. Tapi aslinya di mata Allah itu jahat. Husnul a'mal nataiju husnil akhlak. Bagusnya laku dohir ini di mata Allah tergantung keadaan ruhaniyah jenengan. Artinya ruhaniyah kita itu posisi ada dua Pak manusia itu. Iman terhadap Tuhan, iman terhadap makhluk. Wis
Letaknya di mana? Kalau iman terhadap makhluk berarti jahat kita itu pada Allah. Kalau imannya sampai pada Tuhan, maka takwa hatimu pada Allah. Mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin, ada di situ. Ini saya tidak manek-manek nolo Pak ya, nggak memberanikan diri ndak. Ini sudah wayah, sudah waktunya ini digelar secara terang-terangan untuk meluruskan iman yang sebenarnya pada Tuhan. Urusan banyak yang menentang, bahkan tidak percaya, bukan urusan saya. Ini balahum minkum. Tugas saya cuma menyampaikan kebenaran itu. Urusan manusia, percaya dan tidak, percaya terus mengikuti, gak percaya terus menjauhi sambil menghina, itu bukan urusan saya. Udah. Aku nggak punya masalah dengan jenengan. Ndak, konteksnya iman nggak, saya nggak punya masalah. Konteksnya iman saya nggak punya masalah. Saya cuman menyampaikan terhadap umat, tergantung umat mau atau enggak. Itu bukan urusan saya. Bapak Ibu hadirin, terkait masalah dasaha itu yang tidak mau bersuci, akibatnya apa? Hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin, ditolak. Seluruh amaliyah dan ibadah apa yang terjadi pada diri kita pasti ditolak Allah, pasti ditolak. Saya katakan hukum kepastian dalam diri amal apapun itu barometernya itu apakah hati mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin. Kalau mingkol bin rohibin, hati ini beriman selain daripada Tuhan, jelas ditolak oleh Tuhan. Kelihatannya ajalah kita itu seakan-akan memuja Allah, tapi sebetulnya ruhannya kita bisu wal fakhsya, berjalan di atas jalannya nafsu. Buktinya beriman selain Allah, jenengan gak akan sadar kalau ketutup hati sampai dengan doktrinnya nafsu. 3 hal nafsu mendoktrin Anda. Pertama, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Anda dipaksa hati untuk beriman terhadap makhluk, yang makhluk ini ada kaitannya dengan hubbus syahawah. Kalau sudah masuk di sini jebakan ini, alal akhirah, Anda akan melalaikan Allah, melalaikan Tuhan yang sebenarnya. Berarti kita tidak bertuhan pada Tuhan yang sebenarnya. 1. Kalau Anda ini tetap tidak bisa dihadapkan yastahibbunal hayatad dunya, keenaan kehidupan duniawiyah, Anda itu masih tetap untuk bersikukuh mengikuti ajaran dinul haq. Nafsu tidak berhenti. Wa yasudduna an sabilillah, akan menghalangimu. Bisa lewat istri, bisa lewat anak, bisa lewat guru-guru biyen, guru-guru ilmu dunya, ataupun yang lainnya, macam-macam oleh menghalangi. Anda mau berjalan di atas jalan Allah? Enggak mau, enggak ridho, namanya nafsu.
Dihalangilah Anda lewat istri, lewat anak, lewat apa. Dibikin keok sampean. Asalnya istri itu kok ya sewayang. Akhirnya iki mboten sayang nyelempung. Bahkan ngejak gegeran, ngejak pisah. Udah, itu propaganda. Bisnis kita misalnya lancar, jadi kolab, dia terganggu. Seperti itu, sama. Nggak tahu dibalik istri suami kita nggak pernah gati. Apa gati itu, Pak? Perhatian. Loh, kok ujuk-ujuk delalah istri atau suami kita itu semua yang gati. Tidur aja nggak pernah, Pak, satu kamar. Iki loh, nggak mau pedot. Seperti kemanten anyar. Jenengan jelas tambah senang toh hati. Bunaha iwajan. Dibengkok no iman jenengan. Supaya mengatakan imannya kepada makhluk. Lesannya kita ngomong amantu billah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir, tapi wa ma hum bimu'minin, sebetulnya kita tidak beriman. Dibengkokkan. Padahal ditutup di ayat yang terakhir itu visi dan misinya nafsu. Surat Ibrahim ayat 3, ulaika fi dhalalim ba'id. Ketahuilah mereka itu, nafsu itu menjerumuskan kamu dan mereka itu tersesat terlalu jauh. Mengapa kau ikuti? Lah nafsu itu, Pak, minal jinnati wan, mendo-mendo jin, mendo-mendo menungso. Maksud mendo-mendo jin, bisikan dalam hatimu. Yang bisikan itu adalah mengarah iman pada selain Tuhan, selain Allah. Bukan dari orang lain, dari dirimu sendiri. Wanas, dari manusia orang lain ngomong, tak kandani. Aku kerungu, saya terdengar Anda punya masalah. Injil, pengen masalahmu selesai? Injil. Sebab kula niki dengan masalah itu susah turu, susah mangan. Lah piye to, Pak? Waktu malam rumah ditutup diteleponi, kapan nyaur? Gak sumpek sih. Siang rumah dibuka diparani kolektor, ditakit. Sinten gak pusing? Mesti pusing. Jenengan ditawari, gelem tak tawari solusi. Sebab ono masalah mesti ono solusi. Injil. Tak utangi. Sing tak utangno iku duit lanang. Wis sak karepmu nyauri kapan terserah. Ya. Wedok iku mana? Ngoten maksud Ibu ya. Nah, temriki biasa nggih sing diutangno duit wedok nggih. Kok ya padha ae ngono. Omane sing gawa tas nika nggih. Mlebu warung metu warung niku lho. Mlebu toko metu toko niku nekek niku nekek pol nekek ojo terlibat temriku. Lah jenengan mau, karena saya kasih solusi dengan uang cash, nyaur sampean itu tidak terbatas. Wis kalau punya sauri, kalau nggak punya jangan dulu. Loh saweneng nggih. Wah pol senenge ngeten iki. Mbok ndi yo nek wong sing kaya ngono iku. Akhirnya memang terjadi. Tapi sampean beriman. Dikandani. Iki sing ngutangi aku.
Ya, sing utangi aku. Nanti kamu nyaurnya ya terhadap aku. Sampai di doktrin yang menolong itu adalah saya. Lah, berarti saya itu nafsu mendo-mendo manusia. Mendo-mendo manusia. Atau memberikan keterangan fatwa terkait besok di akhirat atau di dunia ini. Kok yang ngomong makhluke? Iku berarti nafsu mendo-mendo wis pokoknya gini loh Pak. Siapapun dan apapun bentuk fatwanya, kalau mengarahkan terhadap Tuhan pun sampai tahu maksudnya sampai cekat. Jangan sampai masuk di dalam hati. Udah, sampai batasi. Sebab Allah sudah mengatakan, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Kalau kita percaya pada nafsu mendo-mendo manusia dengan fatwanya itu, maka hatimu akan menjadi gelap pada Allah. Loh, gak percaya bagaimana Tegus? Wong nyatanya iya. Miturut omongannya itu benar terjadi. Kan diomongi, yes, kamu beli minyak ini, harganya segini. Oke, terjadi, udah tak dengan bahasa karomahku, wis 2 bulan air orang yang membeli. Faktanya memang terjadi 2 bulan, ada yang tidak benar kan Ibu? Loh, Bapak Ibu, ini fatwa secara syariat kita melihat makhluknya. Maksud saya hatimu jangan percaya pada orangnya. Karena orang itu makhluk, percayalah, lihatlah hidupnya. Loh, gitu maksud gue loh. Jelas ya? Lah Anda akan bisa melihat pada hidupnya, itu tidak lepas dari dalam diri Anda pasti ada didikan ilmu tauhid. Kalau tidak, nggak bisa. Makanya mereka walladzina kafaru, mereka yang menolak tentang tauhid, auliya'uhumut taghut, dan menjadikan nafsu sebagai imamnya, penolongnya, yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, akan memasukkan kamu di dalam alam kegelapan pada Allah. Tapi satunya, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Jikalau yang kau imani Allahnya, Allah yang kau Tuhan yang kau jadikan sebagai penolongmu, yukhrijuhum minadzulumati ilan nur, kau akan dimasukkan dalam alam yang terang benderang pada Allah. Artinya hati kita itu klik langsung sambung, yen kabeh apa sing terjadi pada dirimu karena Allah. Itulah maksudnya. Hati langsung padang itu di situ. Apapun yang terjadi dan muncul dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan, hati jenengan ada sambungan kesadaran penuh kalau semua yang berperan adalah Allah. Nah itu. Minadzulumati ilan nur. Sekarang saya kembalikan pada umat, pilih jalan kejahatan atau pilih jalan yang takwa, terserah. Sebab konten ini juga tidak hanya didengarkan orang yang sudah hatinya eksis tentang dinu tauhid, ada juga yang menolak. Semoga harapan saya
yang menolak sementara ini dikasih kesadaran. Akhirnya oper persnelang. Tadinya iman pada selain Tuhan, sekarang berimannya hanya pada Tuhan. Dengan datangnya ayat ini, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami pasti tahu bagaimana posisi iman istri anakku. Tahu. Kalau jenengan sudah tahu, maka sadarkan lewat ayat ini. Surat As-Samsi ayat 8-10 terkait orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mungkin bagi si istri juga begitu. Manakala lebih dahulu Anda beriman pada Allah daripada istri, daripada suami, kasih tahu. Karena itu orang dekat Anda. Itu bahasa manusiawiyah. Lah nanti bahasa rububiyah ketuhanannya apa kata Allah? Itu manakala dalam hatimu ada keinginan kerentek untuk menyampaikan pada keluarga masing-masing. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait apa yang menjadi peringatan Allah terhadap hambanya, antara orang yang beruntung dan orang yang merugi. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini di luar tema, tatkala kula ngamalaken ajaran Sirul Asror, kenapa kok muncul tiba-tiba itu rasa ngantuk? Jadi tenang kemudian ngantuk gitu Gus. Saya pernah membaca artikel kajian Islam itu bahwa orang tidur itu setengah dari makrifat. Itu pertanyaan yang pertama, apakah benar bahwa tidur itu setengah dari makrifat? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan nurut hakikat cedak tanpa senggolan atau tanpa gonggang? Pun itu mawon sing saged kula sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, benar, karena orang tidur itu sudah tinggalkan iman selain Allah. Kesadaran dalam diri sampeyan terkait masalah selain Allah, duniawiyah, makhluk itu enggak ada. Sehingga disebut orang yang tidak sadar. Tidak sadar terkait masalah urusan duniawiyah. Betul, setengah dari makrifat. Ada yang mengatakan sempalani makrifat orang tidur itu. Tetapi jikalau, mohon maaf, orang tidur itu ada dua golongan. Ada golongan ahli hijab yang tidur, ada golongan ahli syuhud yang tidur. Jadi sebelum tidur itu ada golongan hati ahli hijab, ada golongan hati ahli syuhud. Dalam konteksnya sempalan atau separuh daripada makrifat itu memang benar. Walaupun yang tidur itu adalah ahli hijab, karena apa? Karena sudah tinggalkan urusan
jenengan sudah lalai semuanya. Sehingga orang tidur itu tidak tahu keadaan dirinya bagaimana, tidak tahu. Saya ini ada di atas kasur, apa di atas amben, apa di atas tekel. Nggak ada ingat yang di situ, nggak ada. Kalau sudah tidur ya udah bablas. Cuman yang membedakan antara ahli syuhud dan ahli hijab itu waktu mimpi. Lah ini yang beda. Ahli syuhud jikalau mimpi, ketika masuk di dalam dunia mimpi, dia pasti ruhaniyahnya itu selalu memandang Allahnya, tidak pernah memandang makhluknya. Nah, untuk sampai di situ kan ada proses ahli hijab kita. Ketika tidur, kita masih memandang makhluknya. Ketika tidur kita bertemu siapalah, entah orang tua, entah apapun, ya toh, si A, si B, si C. Dalam hati sampean masih memandang makhluknya. Walaupun satu sisi kita dikatakan sebagai orang tidur itu sebagai separuh daripada makrifat. Dikatakan separuh dari makrifat, kita sudah tidak ada kesadaran tentang urusan dunia waktu sadar. Tapi waktu nggak sadar tidur, kita masih mengatakan makhluk. Beda dengan ahli syuhud. Baik tidur maupun tidak tidur sama. Hati tetap imannya pada Allah. Musyahadahnya, bersaksinya, menghadapnya, melihatnya, imannya hanya pada Tuhan. Satu. Terus nomor 2, ngantuk. Kok ngantuk? Apa man? Terus ngipi lah nama. Nomor 2 itu apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan itu nomor 2 itu apa yang dimaksud menurut hakikat? Cedak tanpa senggolan atau tanpa gonggang. Ini loh. Ini bahasa proses. Gini nih kalau bahasa proses. Iki prosesnya Pak. Ketika saat roh nyawa, bahasa Quran ruh, itu sudah menerima dinut tauhid. Kabar di dalam dinut tauhid diterima, akan muncul imanul haq. Imanul haq itu iman yang benar. Iman yang benar itu kata Rasul kalau sudah diihsan. Definisi ihsan, ihsan itu benar, secara lugat itu benar. Anta budallaha ka'annaka taro. Hati seakan-akan bisa melihat Allah. Berarti syahadat sudah benar, persaksiannya benar. Jikalau tidak
bisa melihat Allah seakan-akan selalu dilihat Allah. Sama, maksudnya sama ini. Dalam hati sampean sudah ada rasa, imanul haq. Lah, sumbernya imanul haq itu dari la ilaha illa anta lewat dzikir sirul asr. Manakala ini terus sampean asah dan sampean wa amilus sholihah kita lakukan. Wong persyaratan roh manakala bisa bertemu Allah, bertemu urip, iku kudu mengasah dzikir tersebut, maka cahaya akan didatangkan Allah yang disebut nur makrifat, ide tanpa senggolan. Mana plike hati sampean iku datang gesang gitu Pak. Ini kalau tidak dikasih Allah cahaya nggak bisa. Anda bisa beriman bahwasannya yang memberikan petunjuk itu Allah, nggak bisa. Mesti masih menuduh makhluknya. Akhirnya pujaan jenengan, penghambaan jenengan terhadap makhluk. Berhubung nur makrifat itu sudah dinyalakan Allah dalam hatimu, mak biar kul katakan Muhammad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tatkala kebenaran itu sudah datang, maka hancurlah kebatilan. Tatkala lampu itu sudah menyala, cahaya makrifat itu sudah di dalam hati jenengan, maka kegelapan kepada Allah hatimu itu langsung sirna. Saknalika detik itu juga lampu biar gelap kemanakah larinya gelap tadi? Berarti sebetulnya gelap itu menipumu. Nah, di dalam cahaya itu ono urip. Ada bahasa ilmu sejati dulu ini. Ger ngerti yo sak jerone nyawa iku ono rasa, sak jerone rasa iku ono cahaya, sak jerone cahaya iku ono urip. Golek ana urip iku tandane jikalau kau ketemu tracake kuntul miber, berarti kuwi wis ketemu urip. Ngono bahasane. Wis gak mudeng blas. Gak paham. Kita sebagai murid pengikut iku gak paham. Gak dijelentrehno satu persatu. Kok dijelentrehno Pak ambek Romo pawena gawalis. Gak dijelentrehno wis pokoke lakonono topo broto. Meditasi untuk kesadaran bahwasanya kita itu patung, semuanya itu adalah urip Allah. Waduh, sampai jungkel-jungkel Pak. Awak dewangi kuru, rambut dijarno, rambut dibiarkan sampai tutup bokong, yo gak jebus-jebus. Sakti sing teko, gitu ya, sakti. Ya napa lek gak sakti mlaku cepet wong gak beban kalau daginge. Dadi yo cepet ae mlaku. Ide tanpa senggolan. Ya iki. Sebab sing disenggol gak ono. Apa ini disenggol? Iki di mata Allah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, katakan terhadap hambaku, jikalau hambaku bertanya terhadapmu tentang diriku, no endi aku iki? Katakan fa inni qaribun. Sesungguhnya aku itu dekat. Tapi rasenggolan.
Ini akan dipaham dan diketahui bagi hati jenengan yang sudah masuk di dalam proses zikir sirul asrar ke fana'u dzikri, dari tauhid la ilaha illa anta ke la ilaha illa ana, baru paham. Jenengan kalau sudah masuk di situ baru paham. Kalau belum menerima tauhid ini, maka tidak akan pernah paham. Ya maksudnya ya uripiku, yaiku Allah subhanahu. Wis nek wis ketemu kayak ngene iki wis terus cara ngilmune, praktekno cara lakune, tinggal ngerasa mawon. Des. Wis mesti selamat jenengan, karena hati jenengan hanya penolongnya adalah Allah. Sudah tidak makhluk, sudah tidak. Yaiku sing disebut guru sejati. Ya urip iku ya Allah iku, bukan makhluk. Gak akan pernah bohong. Yaitu sing nyelamet non jenengan. Yaiku sing bisa menolong jenengan, bukan makhluk. Nek makhluk ngomong isok nolong, ngomong gombal itu. Estu gombal. Tahu gombal nggih? Omong kosong. Yes. Nggih, ada yang lain, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, yang saya tanyakan, sewaktu kita melakukan sholat apapun, selain kita membaca syarat rukunnya sholat, hati kita harus selalu zikir kepada Allah. Intinya Gus Muklason dulu pernah bilang bagaimana wajah kita berhadapan dengan wajah Allah. Kadang-kadang kita udah berusaha, tetapi ada suara anak kecil yang bergurau atau bacaan tetangga kita yang sholat dengan bacaan yang keras sehingga terputus gitu loh Gus. Itu caranya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sholat, telinga mendengarkan sesuatu yang di luar aktivitas sholat atau di luar pembahasan tentang Allah. Ketika kita sholat, mata melihat sesuatu yang bersifatkan makhluk. Sebetulnya pertama itu bukan penghalang. Yang kedua itu adalah Allah menyapa kita. Karena setiap apapun yang terjadi tidak lepas dari Sang Yang berperan. Sang Yang berperan tidak ada lagi kecuali Allah. Bagaimana saat di tengah-tengah sholat kita mendengarkan suara, terus hati kita lalai pada Allah. Caranya bagaimana? Kembali pada teori, jangan kau dengar suaranya makhluk. Jangan kau lihat wajahnya makhluk. Lihatlah hidupnya. Karena di situ Sang Yang berperan hanyalah Allah. Segala sesuatu apapun itu mohal tanpa adanya Allah. Mohal. Segala sesuatu yang terjadi apapun mohal jikalau tidak ada Allah di situ. Sebab apapun yang terjadi itu sesungguhnya Sang Yang berperan adalah Dia. Oleh sebab itu, dengan sistem sirul asrar itulah terus sampai kembangkan terus. Sampai sibukkan
Di dalam waktu sholat mulai takbir sampai salam hati selalu bersirul asrar. Walaupun jenengan iku mendengarkan suara dari luar, tetap sampai harus posisinya seperti sampai melihat apa yang ada di dalam hati jenengan. Hidup ada di dalam dan di luar diri jenengan. Ini yang perlu dilatih, harus dilatih. Dan kita tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba langsung maksimal bisa, enggak. Harus ada latihan terus, latih terus. Jadi caranya jangan dilihat dari suara atau bentuk makhluk, tapi lihatlah suara atau wujudnya Allah. Begitu Pak ya. Sistemnya sudah sampai bawah lewat sirul asrar. Nggih, boten boleh. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Mengapa kau masih tidak percaya terhadap Tuhan itu yang bersuara, yang berwujud? Sedangkan war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Semua rasul itu mengarahkan supaya beriman padanya. Semua rasul itu mengarahkan hatimu untuk mendengarkan sapaan Allah. Itu suara Allah, itu kalamullah, itu wujudullah. Waqad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Jikalau kau beriman mesti seperti itu. Jikalau tidak beriman ya jelas suaranya arek cilik. Lah ngoten nggih. Akhirnya jenengan ngamuk-ngamuk nang tangga. Misuh-misuh. Gak ngerti ya raimu waktu ini wong sholat nyetel dangdutan. Lah akhirnya gak wawuh ambek tonggone dewe. Gak pewenak Pak, metu sak metu ketemu iku ya apa le nyopo susah. Jenenge wong jotak. Gitu. Sekalipun itu saudara sendiri loh ya. Apalagi orang lain. Wis mesti hasut metu Pak, mesti hasut itu metu. Lu kita sama tetangga, wis mesti ketemu metu mbuh kepethuk kono. Sing kono ndiluk, sing kene ndiluk, wis gak sapa-sapaan, sing kono ngadep rono ngadep. Wis tangga sing lho ndelalah diundangi tanggane tahlilan. Lungguhe kok ya jejer. Wis. Iwuh ndeleh awak. Tak kira budale sarunge ijo. Tibake nang kene putih, gak ruwet tanggaku di wis. Iwuh wis ngoten. Jadi itu tadi Pak, inilah ajaran Rasul mengarahkan hanya pada Tuhan, tidak pada Rasulnya. Ngoten nggih? Ada lagi? Sampun? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Semoga apa ilmu yang telah diajarkan Allah terhadap kita sebagai hambanya yang memilih di jalur takwa estu menjadi ilmu yang bermanfaat terhadap keluarga kita, anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.